Nanti yang mau kita panen ini kopi yang berwarna merah. Kopi lanang itu membuka hasil rosnya. Ada sedikit asam-asamnya, Mas. Hamparan landscape indah dan beragam potensi pertanian di Pegunungan Serayu Utara menjadi daya tarik Desa Babadan. Hari ini ada hari spesial bagi saya karena pada hari ini saya bisa ikut panen kopi di Desa Babadan. Mau tahu keseruan saya panen kopi di Desa Babadan? Ayo ikuti saya di catatan petualangan Tarno. Kopi merupakan salah satu kebun andalan masyarakat Desa Babadan. Di Desa Babadan sendiri terdapat kurang lebih 50 hektar perkebunan kopi, membuat wilayah ini menjadi salah satu perkebunan kopi di Banjarnegara. Jadi jenis kopi yang mau kita panen ini adalah jenis kopi Arabica. Nanti yang mau kita panen ini kopi yang berwarna merah seperti buah ceri, namun ini lebih kecil dari buah ceri. Arabica menjadi jenis kopi andalan masyarakat Desa Babadan. Dibandingkan kopi lain, Arabica merupakan jenis yang paling mudah dibudidayakan, terlebih di area tanah yang subur seperti di desa ini. Jadi kalau panen kopi itu harus benar-benar yang kopi yang merah yang sudah matang, biar cita rasanya itu lebih enak, lebih berkualitas. Tingginya minat masyarakat terhadap kopi ini membuat perkebunan kopi Arabica semakin berkembang. Perkebunan kopi Arabica di Desa Babadan ini terletak di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Yang saya tahu, standarnya perkebunan kopi Arabica ada di ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut ke atas. Katanya berpengaruh terhadap cita rasanya. Kalau ini umur berapa tahun Mas mulai panen? Kalau yang ini baru 3 tahun. Baru 3 tahun ya. Tapi sudah berbuah lebat ya Mas? Ya baru panenan pertama ini. Proses pemanenan sudah selesai. Kita taruh ke tempatnya dulu, digabungkan menjadi satu. Kita mau pulang, nanti tinggal proses pengolahan pasca panennya. Saksikan terus di catatan petualangan Tarno. Setelah tadi panen kopi selesai, saya sudah bersih-bersih. Sekarang kita mau makan. Tetap di catatan petualangan Tarno. Namanya nasi jagung. Kalian yang belum pernah nyoba silahkan nyoba dulu. Setelah seharian panen kopi, makan nasi jagung khas Desa Babadan terasa paling nikmat, apalagi ditambah lauk ikan asin. Setelah panen selesai, kita tinggal proses pengolahan pasca panen. Kita mau, namanya ini proses apa Mas? Pauper. Ini berarti pengelupasan kulit ya Mas? Kulit dan bijinya itu bisa ya Mas? Iya. Ini gimana Mas caranya? Ya kita masukkan. Saya mau coba masukkan. Pengolahan kopi di Desa Babadan ini ada 3 macam proses, yaitu full house, honey, dan natural. Dari berbagai macam pengolahan pasca panen kopi ini memiliki cita rasa sendiri. Kemudian bisa ke
Ya itu udah itu. Mas, saya coba gitu. Oh, coba aja boleh. Berat tuh mas? Ya lumayan. Dalam proses pembuat ini berarti direndam air gitu ya mas? Direndam. Air nanti dirimbang ya? Ya nanti dilimbang di apa yang ini loh yang ngapung ini diambil biar nanti kalau yang ngapung kan nggak ada isinya. Jadi nggak ada isinya sama sekali kopong. Kalau transisi biasanya kopong. Biar nggak nanti sortiran di gunting tidak terlalu banyak. Meminimalisir sortiran itu. Ya, kita sisihkan dulu, kita fermentasi selama 18 hari. Tunggu sampai 18 jam mas. 18 jam ya, 18 jam. Kalau 18 hari busuk kan? Oh, ya. Sudah jadi Tapi tetap di catatan petualangan Tarno. Setelah tadi panen, kemudian pemrosesan, kita tinggal penjemuran. Nah mas, ini kan proses honey, ini untuk pengeringan proses honey ini berapa hari mas? kalau honey biasanya kalau panasnya penuh biasanya sih 3 minggu dari 3 minggu ya. Kalau ini salah satu proses natural, ini hasil panen langsung dijemur sampai kering. Nah ini ada kopi lanang. Kopi lanang itu kopi yang satu buah itu hanya isi 1 biji. Biasanya kan 2 kepingan biji. Kalau ini kan beda. Kalau ini kan kopi satu butir kopi 2 kepingan biji, tapi kalau yang ini 1 kopi hanya 1 butir biji sehingga disebut kopi lanang. Rasanya beda sama yang kopi yang 2 kepingan biji ini. Penyortiran gitu. Jadi yang dipilih yang patah-patah nopo ngasil patah terus putih. Oh. Setelah tadi proses penjemuran selesai, saatnya saya mau ikut roasting kopi. Ini alat yang digunakan sudah modern supaya menjaga kualitas dari kopinya. Saatnya saya mau coba roasting. Ini sebagai keran seperti air supaya kopinya bisa masuk. Mas, ini untuk suhu roastingan kopi berapa mas? Oh, ini masuk di suhu 180 derajat ya. Nanti matangnya berarti ini sampai 180 derajat. Oh, nanti ini di tingkat roastingan light to medium. Jadi nanti kita angkat pas first crack sekitar 210 ya, sekitar 15 menit. Oh, 15 menit. Saya mau membuka hasil roastingnya. Ini hasil kopi yang sudah saya roasting. Setelah ini saya
lanjut ke Curug Cikopel untuk menikmati keindahan Curug Cikopel dan menikmati kopi Arabica Babadan ini. Tetap di catatan petualangan Tarno. Setelah tadi memproses kopi selesai, saatnya saya mau menikmati keindahan Curug Cikopel sambil menikmati enaknya kopi Babadan ini. Mau tahu kelanjutan cerita saya kali ini? Tetap di catatan petualangan Tarno. Saya baru seperempat perjalanan, tapi saya sudah bisa menikmati 3 keindahan curug. Selain perkebunan kopi, di desa Babadan memiliki potensi lainnya, yaitu adanya perkebunan tembakau, kemudian sayur mayur yang ada di daerah Babadan ini. Kita tetap saksikan di catatan petualangan Tarno. Sebelum nyampe di Curug Cikopel, saya sudah bisa menikmati curug yang ada di sekitar Curug Cikopel. Salah satunya adalah Curug Ciunjar yang ada di belakang saya. Menurut cerita pada zaman dahulu, Bupati Banjarnegara yaitu Sumitra Kolopaking pernah bersemedi di gua yang berada persis di belakang Curug Cikopel. Saat bersemedi, beliau mendapatkan kopel kuda. Untuk itulah curug itu diberi nama Cikopel. Sekarang saya sudah nyampe di Curug Cikopel. Di belakang saya adalah Curug Cikopel, kemudian di bagian sana adalah Curug Ciunjar, kemudian di bagian sana adalah Curug Cidekok. Saya mau mendekat di Curug Cikopel. Bagaimana sensasinya? Tetap di catatan petualangan Tarno. Curug Cikopel memiliki ketinggian sekitar 70 meter dengan kedalaman kolam sekitar 10 meter. Tempat ini menawarkan panorama alam yang sejuk dan indah, ditambah dengan kesegaran air Sungai Duluk yang berhulu di Kawasleri dataran tinggi Dieng. Sekarang saya sudah nyampe di Curug Cikopel. Di sini ada sensasi percikan airnya. Saya mau menikmati sensasi percikan airnya. Tetap di catatan petualangan Tarno. Keunikan lain dari Curug Cikopel adalah adanya mitos yang percaya bahwa airnya dapat membuat awet muda bila dikenai ke muka atau ke badan. Saya tidak berani mendekat di bibir air terjun karena jalannya yang sangat terjal. Kemudian batu di sekitar air terjun itu sangat licin, sangat membahayakan bagi wisatawan, sehingga saya cari aman. Biasanya di sekitar tebing Curug Cikopel ini ada kerannya, namun saat ini saya kurang beruntung karena tidak bisa melihat kerannya yang ada di Curug Cikopel ini. Mas, ini mau buat kopi kos dengan proses apa, Mas? Oh, ini saya mau mencoba proses atau membuat kopi dengan cara manual. Yang biasa disebut kalau para barista itu manual brewing. Ada sedikit asam-asamnya, Mas. Ya, cuma ini khas Arabica itu asam. Ini kan dipengaruhi karena kopi ini ditanam di dalam batu. Ya, enggak, memang itu sudah jadi karakteristik dari Arabica. Tapi sangat nikmat menikmati kopi sambil menikmati sensasinya Curug Cikopel. Tetap di catatan petualangan Tarno.